Telah berhari-hari Pradabasu menempuh perjalanannya untuk melihat dari dekat bagaimana persiapan Keta dalam menghadapi peperangan, juga bagaimana persiapan yang dilakukan Sadeng dalam menghadapi keadaan yang serupa. Saat berada di Keta, beberapa kali Pradabasu mencoba mencari hubungan dengan sesama telik sandi Mojopahit, tetapi anak panah yang dilepas ke udara sebagai panggilan sesama teman tidak pernah terjawab. Dua hari kemudian, kesempatan itu kemudian diperoleh. Anak panah Sentaren dengan nada yang khusus yang dilepas membubung ke udara dengan suara yang melengking tinggi kemudian berbalas. Tidak berapa lama setelah apa yang dilakukan itu, Pradabasu kemudian memperoleh jawaban. Dari arah yang agak membingungkan, Pradabasu mengenali anak panah yang sejenis. Manakala telah merasa yakin memperoleh hubungan, dengan segera Pradabasu kembali melepas anak panah yang berjenis Sentaren berapi untuk menandai di mana ia berada. Pradabasu menunggu beberapa saat sambil memperhatikan barangkali ada jawaban. Ternyata benar, sejenak kemudian dari arah jauh di depannya terlihat anak panah Sentaren yang membubung dengan tinggi. Setelah meyakini memperoleh hubungan dengan telik sandi Mojopahit, Pradabasu bergegas untuk berjalan ke arah asal anak panah balasan itu terlihat. Sambil sesekali ia menirukan lengking burung pence yang sangat menyayat sebagai sebuah isyarat. Pada akhirnya, setelah beberapa jenak menyusur pantai yang terlihat lengang, Pradabasu melihat seseorang yang juga berjalan mengarah kepada dirinya. Siapapun orang itu diyakini sebagai bagian dari pasukan Bayangkara karena mampu membalas isyarat yang dilepas. Ketika telah berada jarak yang cukup untuk saling menyapa, tetapi masih belum menampakkan wajah masing-masing, Pradabasu kemudian berhenti. Tindakan yang juga dilakukan oleh orang itu. Oleh karena diperlukan untuk saling menukar kata sandi, Pradabasu segera mengingat kata sandi yang pernah dikatakan Senopati Gajah Enggon kepadanya. Boleh aku bertanya di sana, kapan Papanyu pindah menari? Hening kini mengalir memberi celah. Itu terjadi pada saat Gunung Kamput menahan rindu, jawab orang itu. Merasa masing-masing telah menemukan jawaban yang tepat, tanpa keraguan Pradabasu kini berjalan lebih mendekat. Pradabasu segera tersenyum lebar setelah mengenali siapa orang itu. Apa kabarmu, Joyoboyo? Sudah berhari-hari kami melacak jejakmu, Kakang. Kenapa baru sekarang muncul? Balas Joyoboyo. Aku harus menempuh arah perjalanan, menyesuaikan diri dengan tugas yang aku kerjakan. Itulah sebabnya aku tiba agak terlambat. Rupanya setelah Senopati Gajah Enggon berangkat, Kakang Gajah Mada juga melepas kalian. Bayangkara Joyoboyo kini mengangguk. Joyoboyo memberikan pelukan dan mereka saling memukul punggung ketika Pradabasu merentangkan tangannya. Siapa saja Bayangkara yang ikut bersamamu? Tanya Pradabasu. Lengkap Bayangkara Wreda yang masih tersisa, Kakang. Aku sendiri, Lembu Pulung, Panjang Sumprit, dan juga Kartego Sinumping. Masih ada lagi Riung Samudra, Gajah Geneng, dan Macan Lewung yang baru saja ikut bergabung. Sebelumnya, mereka melakukan pengintaian di alas Selarang tidak jauh dari Bondowoso. Dengan langkah yang lebar, Pradabasu mengayunkan langkah kaki mengikuti Joyoboyo yang mengajaknya bergabung dengan teman-teman Bayangkara yang lain di sebuah rumah yang disewa dari seorang penduduk setempat yang bisa dibuka mulutnya lewat kemerincing sejumlah uang. Para Bayangkara yang sebagian tengah tertidur kemudian bergegas bangun dan menyalami dengan penuh hangat kehadiran dari Pradabasu. Meskipun berkeputusan menempatkan diri di luar karena panggilan jiwanya,
Bradabasu tetap melakukan tindak perbuatan sebagaimana layaknya prajurit Bayangkara yang melihat negaranya sedang terancam. Bradabasu melakukan itu tanpa diperintah oleh siapapun. Ia lakukan itu semata-mata karena panggilan jiwanya. "Berita penting apa yang kau bawa, Bradabasu?" tanya Bayangkara Kartiko Sinubeng tanpa basa-basi. Bradabasu mengedarkan pandangan memerhatikan semua wajah yang kini terarah kepada dirinya. "Yang pertama, soal Senopati Gajah Enggon. Aku punya berita yang sangat menyedihkan terkait ketidakhadirannya bersama kita sekarang." Raut muka para telik sandi pasukan Bayangkara itu mendadak berubah menjadi sangat tegang. "Senopati Gajah Enggon tidak bersama kita sekarang karena ia tengah berbulan madu." Jawaban yang diucapkan Bradabasu dari yang semula dengan sikap tegang namun mendadak berubah dengan amat santai, belepotan senyum hingga membuat terperangah semua orang yang hadir di sana. "Ada sebuah kejadian aneh di ujung Galuh yang nanti akan aku uraikan dengan rinci. Karena di tempat itulah Ibu Suri Rajapati Biksuni Gayatri memberi arah dan juga petunjuk yang harus kami tempuh. Ada seorang kakek tua yang bernama Kiai Agal, yang ternyata sosok itu sangat penting di masa lalu, yang kemudian menghilang tidak ketahuan jejaknya. Ki Agal itu ternyata adalah Mahesa Wawagal yang dulu bersama dengan Raden Wijaya bahu-membahu melawan gelang-gelang. Kiai Pawagal memiliki seorang cucu perempuan bernama Rai Sunelo. Dengan cucunya itulah Gajah Enggon ditodong dan tidak bisa menolak untuk dikawinkan. Dalam pesta perkawinan yang digelar sederhana itu, hadir pula seorang yang keberadaannya bagaikan sebuah dongeng, Kiai Medang Dangdi. Dengan jelas dan gamblang, Bradabasu menuturkan apa yang terjadi, dimulai sejak petunjuk aneh yang diterima dari Ibu Suri Rajapati Gayatri, lalu menemukan jejak payung dan cihna Gringsing Lebeng Luelaka yang hilang di ujung Galuh, yang berujung pada pertemuan melalui cara yang aneh dengan Kiai Agal, yang ternyata Kiai Agal memiliki cucu yang bernama Rai Sunelo. Selengkapnya, Bradabasu juga menjelaskan petunjuk macam apa yang ia terima dari Kiai Medang Dangdi. Senopati Gajah Enggon kini telah kawin. Itu benar-benar merupakan berita yang sangat mengagetkan dan menyenangkan. Tidak seorang pun yang tidak menyimak penjelasan yang diberikan oleh Bradabasu itu, dan tidak seorang pun pula yang tidak merasa gembira dengan perkawinan itu, meskipun melalui cara yang aneh dan agak sulit untuk diterima nalar. "Senopati Bulus itu akhirnya ketemu jodohnya," ucap Bayangkara Lembu Bulung. Celetukan itu sontak disambut dengan tertawa bersama. Akan tetapi dengan segera Bayangkara Gajah Geneng meletakkan jari di ujung bibir, meminta semua orang untuk jangan membuat gaduh. "Jadi Senopati Gajah Enggon pilih berbulan madu di saat semacam ini?" Bradabasu menggeleng. "Tentu bukan itu jawabannya. Gajah Enggon mungkin harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami barang sehari atau 2 hari dulu. Setelah itu, ia akan melanjutkan perjalanannya dengan bentuk yang sangat berbeda dengan perjalanan kita. Kita ada di sini untuk mengamati gerak orang-orang kita. Sebaliknya, Senopati Gajah Enggon mengambil arah yang berbeda. Ia harus menemukan payung Kiai Udan Riwis dan juga Jihna Nagara." Beberapa jenak kini hening datang menyelinap. "Jadi saudara-saudara, Senopati Gajah Enggon harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Tugas apa itu?" Tiba-tiba Macan Liwung menyeletuk. Tidak seorang pun yang tidak tertawa mendengar apa yang diucapkan Bayangkara Macan Liwung itu. Kali ini bahkan Gajah Geneng tertawa paling keras dan tidak peduli meskipun tetangga akan mendengar dan merasa heran atau bahkan terganggu. "Lalu, bagaimana kecantikan istri Gajah Enggon itu?"
Tanya Kartiko Sinumping. Bradabasu berbalik memandang orang di belakangnya. Cantik sekali. Jika tidak cantik, tidak mungkin Gajah Enggon langsung mau menerima perjodohan semacam itu, jawab Bradabasu. Para telik sandi Bayangkara itu sontak menjadi penasaran. Mereka tidak sabar ingin segera tahu perempuan dengan kecantikan macam apa yang telah menjadi istri mantan dari pimpinannya itu. Apakah lebih cantik dari Tuan Putri Dyahwiyat? Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa adalah anak mendiang sang Prabu Raden Wijaya yang sangat terkenal kecantikannya. Lebih dari kakaknya yang kini juga menjadi seorang Prabu Putri. Bahkan sampai ujung jagat semua juga tahu bagaimana kecantikannya. Namun Bradabasu merasa kecantikan istri Gajah Enggon memiliki tempat tersendiri, seperti halnya kecantikan dari Dyah Menur yang telah mengisi seluruh ruang di rongga-rongga dadanya. Bagi para suami, mungkin istrinya lah orang yang paling cantik, namun bisa juga sebaliknya. Para suami beranggapan istri tetangga lebih cantik dari istrinya. Laki-laki sering tidak puas dengan yang telah menjadi miliknya. Halaman sendiri nampak indah, namun halaman orang lain ternyata nampak lebih indah. Ya, tidak ada yang menandingi kecantikan dari kedua Prabu Putri. Akan tetapi, menurut penilaianku, istri dari Kakang Gajah Enggon memiliki kecantikan dan juga kelebihan, yang oleh karenanya Kakang Gajah Enggon layak berbahagia. Yang lain-lain yang masih belum mendapatkan jodohnya, sebaiknya segera mengakhiri masa lajangnya. Jangan sampai Bayangkara yang terkenal jantan dan gagah perwira itu ternyata tidak mampu untuk mendapatkan istri. Kembali semua orang yang berkumpul itu tertawa tergelak-gelak. Namun dengan segera pembicaraan berubah menjadi sungguh-sungguh setelah Bayangkara Reung Samudra melontarkan satu pertanyaan yang penting. Bagaimana dengan hasil penyelidikanmu, Kakang Bradabasu? Apakah Kakang sempat sampai ke Laut Selatan? Selatan yang dimaksud adalah Sadeng. Bradabasu kini mengangguk. Perang melawan Mojopahit agaknya merupakan sebuah gerak yang dengan sengaja dirahasiakan. Yang aku tangkap dari penduduk Keta dan Sadeng, para penduduk nyaris tidak ada yang mengetahui akan adanya rencana semacam itu. Boleh jadi rakyat Keta dan Sadeng tidak sependapat dengan rencana yang nantinya akan digelar. Akan tetapi, rencana makar itu benar-benar ada dan telah aku peroleh sebuah bukti yang aku harap ada di antara kalian yang mau membawanya ke Tarik. Bukti itu kudapat dari Alas Rarang setelah 2 hari aku melakukan pengintaian di sana. Di Sadeng, aku memperoleh sebuah keterangan yang masih belum jelas kebenarannya. Namun, keterangan itu amat perlu untuk dicermati. Dari salah seorang prajurit, aku berhasil memancing keterangan. Sadeng memiliki prajurit yang amat khusus, yaitu pasukan gajah. Konon, jumlahnya sampai 25 ekor. Namun upayaku untuk membuktikannya tidak berhasil. Pasukan gajah itu katanya disembunyikan di sebuah tempat yang dirahasiakan. Sama rahasianya dengan Alas Larang. Mengenai bukti yang aku peroleh, silahkan siapa yang akan membawanya sesegera mungkin ke ibu kota Mojopahit, yang nantinya akan bisa digunakan untuk membungkam mulut Patih Keta, Panji Hyang Rogasiwi, dan juga Patih Sadeng Gunadarma Danaraja. Joyoboyo memandang Bradabasu dengan mata lurus dan tidak berkedip. Berupa apa bukti itu? Kalian nanti akan tahu. Sebaliknya sekarang, aku justru ingin tahu langkah apa yang akan kalian lakukan. Semua kini menoleh kepada Gajah Geneng. Agaknya telah menjadi kesepakatan di antara para Bayangkara Mureda yang tengah melaksanakan tugas mata-mata itu yang menempatkan Gajah Geneng sebagai pimpinan dari rombongan. Ada yang luar biasa di Istana Keta kalau kau mampu menyusup masuk sampai ke bagian dalam. Bayangkara yang paling mumpuni sekalipun bahkan tidak mampu menerobos pintu gerbang bagian dalam karena pengawalan istana yang luar biasa.
Aku belum tahu apakah kau sudah mengetahuinya atau belum, Bradabasu. Mencuat kini sebelah alis Bradabasu. Bagian mana yang kau maksud? Campur tangan Kiai Wirotawirogati. Jawaban itu menambah Bradabasu semakin tidak mengerti. Kiai Wirotawirogati, bukankah Kiai Wirotawirogati adalah salah seorang pendukung Raden Wijaya dalam perang melawan pasukan gelang-gelang, dan kemudian juga ikut membangun berdirinya Mojopahit? Gajah Geneng mengangguk. Ya, dialah orangnya. Menurut penjelasan Kakang Patih Gajah Mada, ia mempunyai keterkaitan asmara dengan Ibu Suri, yang kemudian menyebabkan orang itu merasa kecewa, dan kekecewaan itu menjadi penyebab Ki Wirotawirogati berbalik arah, dan kini menempatkan diri berada di belakang makar yang dilakukan oleh Mapanjiketa. Bradabasu mencoba mencerna penjelasan itu, namun ia masih merasa belum paham. Di hari pertama aku dan Kakang Gajah Inggon menempuh perjalanan ke ujung Galuh, aku menemukan jejak kekacauan dan onar yang dilakukan oleh 5 orang laki-laki yang menunggang kuda. Mereka membakar rumah-rumah dan bahkan melakukan pembunuhan. Oleh karena itu, kami mengirim berita kepada Kakang Patih Gajah Mada. Siapa mereka? Ya, itulah mereka, Kiai Wirotawirogati dan 4 anak buahnya yang berusaha memancing prajurit Bayangkara supaya keluar dari istana dengan niat akan masuk dan melakukan pencurian di gedung pusaka. Kami telah memasang jebakan. Namun jebakan itu luput karena Kiai Wirotawirogati menggunakan ilmu maling, mengundang datangnya kabut yang sangat tebal, dan kemudian menebar sirap. Dalam peristiwa itu, istana kembali kecurian. Mahkota yang pernah dipakai mewisuda Prabu Srijaya Negara raib bersama mereka. Bahkan, Ibu Suri juga sempat ikut hilang. Kini berbalik Bradabasulah yang menempatkan diri menyimak cerita itu dengan seksama dan penuh perhatian. Gajah Geneng menuturkan bagaimana kejadian itu melibas menjadikan istana seolah-olah tidak berdaya. Kabut yang sangat tebal disusul oleh kemunculan angin lesus yang melibas kabut tebal itu, disusul pula oleh lenyapnya Ibu Suri Gayatri. Bagai tercekik kini leher Bradabasu dalam menyimak semua cerita itu. Dengan kejadian itu, akhirnya kita ketahui, maling yang telah mencuri payung dan cihna tidak sama dengan maling yang datang belakangan. Maling berikutnya telah berhasil mencuri mahkota. Sebaliknya, maling yang pertama tidak kunjung diketahui entah siapa dan dari mana. Bradabasu kini semakin penasaran. Selama ini, Bradabasu meyakini bahwa tidak ada wilayah manapun dan pertahanan serapat apapun yang tidak bisa diterobos oleh pasukan khusus Bayangkara. Namun rupanya hal itu tidak berlaku di Keta. Pertahanan seperti apa yang kau sebut itu? Sampai-sampai mustahil Bayangkara menerobos masuk ke dalam istana Keta. Kabut. Bradabasu kini terperanjat. Kabut. Ya, ketika Kiai Wirotawirogati dan para anak buahnya terjebak di gedung perbendaharaan pusaka, kami semua dibingungkan oleh munculnya kabut yang amat tebal yang bagai telah membungkus istana. Dengan cara menghadirkan kabut tebal itulah, tamu-tamu tidak diundang itu berhasil meloloskan diri dengan membawa lari mahkotanya. Sekarang bayangkan, jika istana Keta dilindungi dengan cara itu, yang jika kita memaksakan diri untuk menyelinap, maka kita akan disambut oleh anak panah yang berhamburan seolah tidak berasal dari tangan manusia. Sekarang cara bagaimana yang bisa kita ambil untuk bisa menyelinap ke dalam istana jika berhadapan dengan perlindungan yang aneh semacam itu? Ketika pertama datang dan beberapa hari ia mengamati istana, apa yang diceritakan Gajah Geneng itu belum terjadi. Sebelum menuju alas larang dan melanjutkan langkah perjalanannya mengintip Sadeng, Bradabasu berkesempatan untuk menyelinap masuk ke dalam lingkungan istana Keta. Ia juga mencatat bagaimana bentuk istana dan seluruh bangunannya.
Dengan demikian, pertahanan atau perlindungan aneh yang membantingi istana Keta itu terjadi setelah perjalanannya menuju alas larang dan sading. Apakah sekarang kabut itu juga sedang membungkus istana Keta? Tanya Pradabasu. Ya, Kiai Wirotawirogati yang berada di balik cara pertahanan yang aneh itu. Kalau kau ingin melihat dari dekat, silakan. Sebenarnya lah, apa yang dikatakan Gajah Geneng itu tengah berlangsung di istana Keta, di sebuah bangunan yang digunakan sebagai bangunan utama mirip istana Mojopahit, tetapi kalah besar ukurannya. Istana yang dibuat dengan halaman luas yang menghadap ke arah laut lepas itu sedang dikemuli kabut tebal yang tidak mau bergerak meskipun telah diterjang angin. Kabut membelit tiang saka, memenuhi pendopo dan juga semua ruangan. Kabut itu mengalir dan menggeliat di semua celah, menyusup antara kasau dengan kasau, dan tampak mengepul di antara lubang-lubang sela genting. Demikian tebal kabut itu seolah berasal dari asap yang keluar dari dalam sekam. Ada kalanya berwarna putih, namun ada pula kalanya berwarna hitam. Tidak ada lampu di istana itu. Sangat berbeda dengan sudut-sudut halaman yang selalu dipasangi obor yang menyala siang dan malam. Benar apa yang menjadi dugaan dari Gajah Geneng dan teman-temannya. Kiai Wirotawirogati berada di belakang perlindungan yang aneh itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Pradabasu. Kita akan mulai melaksanakan perintah-perintah yang diberikan oleh Kakang Gajah Mada. Besok, kita mulai melakukan gerakan penyusupan untuk membangun dukungan dari rakyat setempat agar segera terjadi penolakan. Lalu, kita lakukan penghambatan dengan cara menghancurkan beberapa penyangga kekuatan. Lumbung-lumbung persediaan makanan kita bakar. Jika memungkinkan, kita akan melakukan penculikan. Cara menguasai kekuatan seekor ular mungkin harus dengan memegang kepalanya. Untuk itulah, aku punya usul. Usulan macam apa? Bertanya kini Bayangkara Macan Lewong yang semula banyak terdiam. Untuk semua gerakan yang aku sebut tadi, terutama upaya penculikan terhadap Mapanji Keta, aku ingin Pradabasu yang memimpin. Pradabasu kini terkejut. Para Bayangkara Wreda yang berkumpul kini juga terkejut. Namun, usulan yang diucapkan oleh Bayangkara Gajah Geneng itu sangat menarik. Aku setuju. Aku juga setuju. Aku bukan Bayangkara lagi, kata Pradabasu. Ya, itu benar. Akan tetapi, di jiwamu tetap mengalir darah Bayangkara. Untuk kali ini, kami berharap kau mampu memimpin gerakan ini. Kami semua akan patuh dan melaksanakan pembagian tugas macam apapun yang kau berikan. Pradabasu tidak mampu menjawab. Namun, Pradabasu memang mempunyai sebuah rencana yang patut untuk diterjemahkan. Untuk menghindari korban nyawa sia-sia sebagai akibat perang yang terjadi, salah satu caranya adalah dengan menculik pucuk pimpinan para pemberontak itu. Baiklah, aku bersedia. Kita mulai dengan meninggalkan jejak tulisan yang kita tinggalkan di tempat-tempat penting, di dinding istana, di pasar dan dimanapun, kata Pradabasu yang disambut dengan senang hati oleh para Bayangkara Wreda yang menempatkan diri sebagai para telik sandi. Pembicaraan masih terus berlanjut dengan penuh semangat hingga tidak terasa pagi berikutnya semua rencana telah diselenggarakan dengan sangat baik. Rakyat Keta terkejut ketika mendapati tulisan-tulisan di dinding pagar, di sudut alun-alun, dan juga di banyak tempat. Segenap rakyat Keta, persiapkan diri kalian untuk berperang menghadapi penjajah Mojopahit. Sudah waktunya negeri Keta bebas dari cengkraman kekuasaan Mojopahit. Demikian bunyi tulisan yang sangat mengagetkan itu. Kalimat yang ditulis di pagar benteng itu menyebabkan semua orang menjadi terperangah. Ketika semua orang merasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Mojopahit, maka terasa aneh ajakan untuk berperang dan memisahkan diri itu. Mari berlatih perang, mari mengangkat senjata. Siapa yang ingin merdeka,
marilah kita berlatih perang di alas larang. Demikian bunyi dari kalimat yang lain. Masih banyak kalimat mengherankan yang ditulis di bangku-bangku taman alun-alun yang segera menjadi buah bibir banyak orang, membelah dengan tegas antara mereka yang setuju dan mereka yang tidak setuju. Sekaligus tulisan-tulisan itu mengagetkan Mapanji Keta yang menerima laporan. Bagaimana tidak, semua gerakan dan latihan perang dilakukan dengan sangat dirahasiakan. Maka apa yang semula dianggap amat rahasia itu kini telah menjadi bukan rahasia. Siapa yang menulis semua ini? Tanya Mapanji Keta kepada para prajurit. Tidak tahu, Mapanji. Namun penulisan kalimat-kalimat itu dilakukan orang banyak dalam waktu yang serentak. Mapanji Keta nampak gusar dan sekaligus berpikir dengan keras. Ia mencoba menerka siapa orang-orang Keta yang begitu tidak sabar ingin segera mematangkan rencana yang bisa menimbulkan perlawanan dari rakyatnya sendiri. Jika rakyatnya merasa satu hati tidak merupakan masalah, namun ada banyak sekali pihak yang tentu tidak menginginkan Keta berontak karena mereka tidak hanya merasa menjadi bagian dari Keta, namun lebih dari itu mereka juga merupakan bagian dari negara Mojopahit. Apa yang dicemaskan oleh Mapanji Keta itu akhirnya menjadi sebuah kenyataan karena ketika hari merambat siang terlihat banyak orang yang berkumpul di alun-alun depan pendopo untuk menunggu penjelasan. Mapanji Keta menyampaikan hal itu kepada orang yang menjadi gurunya, orang yang dianggap sebagai pendukung yang sangat kuat yang tidak mungkin bisa untuk dilawan, Kiai Wirota Wirogati. Demikianlah Bopo. Saat ini aku sedang memerintahkan kepada segenap prajurit untuk menemukan siapa orang yang tidak sabar dengan menulis semua itu, kata Mapanji Keta. Kiai Wirota Wirogati memandang warna putih di depannya. Meskipun pandangan mata orang itu telah jauh berkurang dan hanya menangkap wujud yang samar-samar, kelemahan itu ditutup oleh kelebihan lainnya. Ketajaman mata hatinya mampu melihat apa yang orang lain tidak mampu untuk melihatnya. Dalam keadaan buta seperti itu, Kiai Wirota Wirogati masih mampu berkuda asalkan dilakukan bersama-sama. Kau pikir siapa yang membuat tulisan-tulisan itu? Berkata Ki Wirota Wirogati dengan suara yang parau. Mapanji Keta kini sedikit mengerutkan dahi. Aku tidak percaya ada orang-orangmu yang tidak sabar ingin segera menggilas Mojopahit. Aku yakin semua itu adalah hasil pekerjaan dari Telik Sandi Mojopahit. Mapanji Keta tidak menampakkan perubahan raut muka apapun, namun tatapan matanya sangat bersungguh-sungguh. Jauh di halaman depan istana terlihat orang-orang yang berdatangan semakin banyak, yang agaknya mungkin masih akan bertambah banyak. Kehadapan segenap rakyatnya itu, Mapanji Keta harus bisa meyakinkan bahwa makar merupakan pilihan yang paling tepat yang harus mereka ambil jika ke depan Keta ingin menjadi sebuah negara yang besar yang tidak perlu menghadap ke Istana Mojopahit setiap tahun dengan membawa berbagai macam upeti. Jadi semua itu adalah perbuatan dari Telik Sandi Mojopahit. Ya, Telik Sandi Mojopahit melakukan itu karena ingin bisul yang membengkak di Keta segera matang. Dengan tulisan-tulisan itu, jelas Telik Sandi Mojopahit bermaksud memecah belah Keta agar terjadi benturan keras antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Lebih dari itu, kemunculan Telik Sandi Mojopahit itu berarti tidak berapa lama lagi Mojopahit akan mengerahkan kekuatannya untuk menyerbu. Aku rasa apapun bentuk akhir dari kekuatan yang kau himpun bahu-membahu dengan negeri Sadeng yang sekarang sedang berlatih di alas larang harus segera kau tarik ke Keta.
Bisulmu sudah akan pecah. Perangmu sudah berada di depan mata. Pasukan yang telah berlatih dengan keras itu harus disiagakan daripada keduluan kedatangan pasukan dari Mojopahit. Akan tetapi, Mapanji Keta tidak dengan segera mempercayai apa yang disampaikan oleh Kiai Wirota Wirogati. Mojopahit tidak akan mudah menuduh Keta untuk melakukan makar. Apalagi dalam hari-hari terakhir ini, patihnya tengah berada di Mojopahit dalam rangka hadir sebagai wakil Keta di Pasewan Ageng yang digelar di Tatak Rambat Palembang Nguntur Majapahit. Tetapi saat ini Patih Panji Hyang Rogasiwi tengah berada di kota raja, Kiai, kilah Mapanji Keta. Kalau Mojopahit telah mendapatkan bukti yang tidak terbantahkan, orang-orang yang kau kirim ke Mojopahit bisa jadi tidak akan pernah pulang untuk selamanya, kata Kiai Wirota Wirogati. Berdesir kini isi dada Mapanji Keta ketika memperoleh keterangan itu. Namun Mapanji Keta merasa tidak mungkin mundur selangkah sekalipun. Di tubuhnya mengalir darah Madura dan berkerabat dengan Ronggolawe yang juga berdarah Madura. Kematian Ronggolawe, Adipati Tuban tidak bisa diterimanya. Sebesar itu pengabdian yang telah diberikan Ronggolawe, namun nyatanya Mojopahit telah tega menggilasnya tanpa melihat bagaimana jasanya. Akhirnya Mapanji Keta memang tidak punya pilihan selain menemui orang-orang yang makin banyak berkumpul di alun-alun. Dengan pengawalan yang kuat, Mapanji Keta kemudian turun menemui orang-orang yang membutuhkan jawaban. Para pengawal itu tidak main-main jumlahnya. Nyaris 50 orang kini menempatkan diri untuk melindungi Mapanji Keta dari segala kemungkinan bahaya. Kalau kita mau, orang itu bisa kita curi jantungnya. Maka akan berakhirlah ketegangan ini, dan kita akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, bisik Riung Samudra. Jangan, kita lihat apa yang akan disampaikan oleh pemimpin itu, balas Pradabasu. Para bayangkara yang menyusup dan menyatu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari orang-orang yang berkumpul di alun-alun depan istana itu kemudian segera menyesuaikan diri. Tidak seorang pun yang menggagas untuk melakukan serangan secara sembunyi-sembunyi. Hanya dengan menunjukkan jari kelingking, masing-masing telah paham apa arti perintah itu. Pradabasu yang telah ditunjuk sebagai pemimpin telah meminta dengan sangat kepada anak buahnya untuk jangan ada yang mengambil langkah yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama. Mapanji, kami butuh penjelasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Terdengar salah seorang rakyat yang berteriak. Para bayangkara yang menyusup di antara segenap penduduk Keta itu kaget. Mereka tidak menyangka cara penyampaian pertanyaan yang diajukan rakyat kepada pimpinannya begitu sangat lugas. Demikian belak-belakannya tanpa dilandasi oleh rasa sungkan. Benarkah saat ini Keta sedang menyelenggarakan latihan perang di tempat yang diberi nama Alas Larang, Mapanji? Seseorang yang lain kini juga bertanya. Selanjutnya, orang-orang yang menggerombol itu saling berbicara, saling berteriak, dan menimbulkan kegaduhan melebihi suara ribuan ekor tawon. Mapanji Keta kini mengangkat tangan kanannya meminta semua orang untuk diam. Suara mirip tawon itu kemudian menghilang. Orang-orang itu diam. Mereka tidak keberatan untuk memenuhi permintaan itu. Segenap kawula Keta yang aku cintai, hari ini, demikian pagi hari datang, kita semua dikagetkan oleh banyak kalimat yang ditulis di beberapa tempat. Di tembok-tembok, di dinding istana, dan beberapa tempat yang isinya merupakan ajakan untuk bersatu padu membangun kekuatan untuk melawan Mojopahit. Mapanji Keta kini menghentikan rangkaian kalimatnya sesaat untuk bisa mengetahui bagaimana sikap dari rakyatnya. Para kawula memandangnya dengan tatapan mata yang membeku.
Sebagian besar merasa tidak puas dengan awalan ucapan itu, sebagian yang lain demikian menjadi semakin bersemangat. Untuk semua tulisan yang isinya menghasut itu, aku tidak pernah memerintahkannya. Pelakunya adalah pengecut yang tidak tahu diri, yang tak punya niat macam apa di balik perbuatannya itu. Para telik sandi Bayangkara yang berbaur dengan para penduduk telah menduga akan ada penyangkalan dari Mapanji Keta, tetapi tidak disangkanya akan menjadi separah itu. Seorang kakek tua kini mengangkat tangannya. "Maaf Tipati, izinkan aku bertanya." Mapanji Keta menoleh mencari-cari di mana sumber suara yang bertanya itu. Mapanji Keta kemudian mengangkat tangan mempersilahkan orang itu untuk bertanya. "Dua orang cucuku laki-laki semua. Satu cucuku dari anakku yang pertama. Seorang lagi cucuku yang berasal dari anak yang kedua. Mereka sudah lama pergi, yang katanya untuk memenuhi panggilan Mojopahit yang tengah membutuhkan prajurit lebih banyak. Kira-kira setahun yang lalu di tempat ini pula Adipati melepas keberangkatan anak-anak muda yang katanya untuk digembleng menjadi prajurit yang pilih tanding. Hal itu memang benar. Ketika cucu-cucuku berkesempatan pulang, mereka telah berubah menjadi seorang prajurit yang pilih tanding. Tetapi mengapa latihan perang itu dilakukan di alas larang? Dan mengapa hasilnya tidak seperti yang aku harapkan? Aku lihat sikap cucuku kini telah berubah, Mapanji. Bukannya ia mencintai Mojopahit, namun ia malah berbalik memendam kebencian yang demikian meluap kepada negeri Mojopahit. Mengapa, Mapanji?" Agak berubah raut wajah Adipati Mapanji Keta ketika mendengar pertanyaan dari kakek tua itu. Mapanji Keta segera memutar otaknya mencari cara bagaimana untuk menjawabnya. Tetapi lagi-lagi ada banyak tangan yang mengacung untuk ingin bertanya. "Kami juga mendengar selentingan Pak Warto yang mengatakan Keta memang sedang mempersiapkan diri akan berhadapan dengan Mojopahit. Sudah lama sekali aku dan banyak orang menahan diri. Setiap kali kami tanyakan hal itu, jawabnya selalu berbantah-bantahan. Aku punya seorang anak yang ketika diberangkatkan bersama rombongannya dulu, katanya akan menuju pusat pelatihan dan pendadaran prajurit di Mojopahit. Sampai sekarang, anakku belum pulang, padahal sudah setahun lebih lamanya. Benarkah anakku itu dididik untuk menjadi seorang prajurit untuk dihadapkan melawan Mojopahit? Kalau iya, sungguh aku tidak terima, Mapanji. Kita ini adalah bagian dari Mojopahit. Kita ikut merasakan pahit getirnya ketika bersama-sama membangun Mojopahit dari bawah. Mengapa sekarang Keta dengan sembunyi-sembunyi berniat melakukan tindakan yang ngawur semacam itu?" Mapanji Keta masih menimbang jawaban macam apa yang harus ia berikan. Jika rencana yang telah disusun sejak lama itu masih bisa dirahasiakan, itu lebih bagus, dan ia berharap bersama-sama dengan Sadeng masih memiliki waktu yang sama untuk mempersiapkan pasukan dengan matang. Namun jika tidak mungkin lagi merahasiakan rencana melawan Mojopahit itu, juga tidak masalah. Mengapa tidak ia sampaikan secara belak-belakan? Keta memang akan mengupayakan untuk berdiri bebas dari cengkraman Mojopahit. Seorang laki-laki tiba-tiba meminta perhatian. "Namaku Maheso Grimbo. Aku akan menjawab pertanyaan kalian semua. Aku baru saja pulang dari pelatihan di alas larang." Adipati Mapanji Keta terkejut melihat laki-laki dengan sikap yang aneh. Meskipun tampak berangasan, pemuda itu menyempatkan untuk memberikan penghormatan kepada Adipati Mapanji Keta, dan Mapanji Keta mengangguk menerimanya.
siapa yang ingin bertanya kepadaku? Apa yang telah kami lakukan di Alas Larang? Sudah, ceritakan saja apa yang kau lakukan, Mahesa Grimbo. Ceritakan dengan jujur dan belak-belakan apa yang diselenggarakan di Alas Larang dan apa tujuannya ke depan. Baik, di Alas Larang kami semua sedang berlatih berperang dengan amat keras, bahkan sangat keras. Yang itu dilakukan untuk sebuah masa depan yang gemilang bagi kita. Kita harus mewujudkan mimpinya untuk menjadi sebuah negara yang merdeka. Benar apa yang disebut tulisan-tulisan itu. Kita harus mempersiapkan diri untuk berperang melawan Mojopahit. Gemuruh riuh rendah rasa kaget yang dialami oleh segenap kawulo yang datang ke tanah lapang di istana Keta itu. Semuanya terperangah, tidak seorang pun yang tidak terperangah. Adipati Keta, untuk apa masih disembunyikan rencana yang telah disusun? Sekarang saatnya untuk menyampaikan yang sebenarnya, apa yang kita kehendaki, dan bagaimana ke depan sikap kita. Perhatian kini terpulang kembali kepada Mapanji Keta yang merasa telah sampai pada hanya satu pilihan tanpa pilihan yang lain. Satu pilihan itu adalah berbicara dengan terang-terangan. Kini telah tiba saatnya untuk terbuka. Mapanji Keta mempersiapkan diri sambil menebar pandangannya mencari-cari di mana orang yang menyebut dirinya sebagai Mahesa Grimbo itu. Namun Mahesa Grimbo tidak ada. Ia telah menyelinap kini entah kemana. Berdiri di sebelah Bayangkara Riung Samudra, Bayangkara Joyoboyo kini tersenyum. Namamu bagus sekali, Mahesa Grimbo, bisik Jayabaya. Terjadi perbedaan pendapat yang sangat riuh di alun-alun depan istana Keta yang menghadap ke arah laut yang luas itu. Ketika Mapanji Keta memberikan penjelasan mengapa Keta mengambil sikap menempatkan Mojopahit sebagai musuh, separuh dari rakyatnya terperangah karena tidak bisa menerima gagasan yang gila itu, dan yang separuh lain terperangah pula karena menganggap gagasan itu sangat bagus.